Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan selain sumpah lagi di channel Jagat Log itu semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semua. Kembali saya hadir menyampaikan ceramah pidato terbaru Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di Tangerang, Banten, tanggal 26 Oktober 2023. Apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin sangat memberikan semangat perjuangan kepada kita, kembali kepada kita marwah bangsa ini, negara kesatuan Republik Indonesia yang notabene sudah dibangun oleh para pendahulu-pendahulu sebagai ajaran Wali Songo yang telah disebarkan di bumi Nusantara ini. Tentunya kita harus menguri-uri, tidak melepaskan diri dari tutur tinular, tutur sembur uwur daripada Wali Songo yang telah menyebarkan ilmu kenabian di bumi Nusantara ini tanpa sedikit pun meneteskan darah, sehingga dipandang perlu kita untuk melestarikan ajaran-ajaran Wali Songo, merangkul semua komponen. Tidak ada unsur kebencian, tidak usah unsur iri dengki dendam, tidak ada unsur yang lainnya kecuali untuk menegakkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah di negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga ini dapat memberikan sebuah pencerahan kepada kita semua, pentingnya untuk mencintai negara kita sendiri, pentingnya untuk mencintai diri sendiri, keluarga, para kiai-kiai Nusantara, ya, tanpa menghilangkan marwah-marwah yang lain, tanpa menyobek bendera-bendera yang lain, tanpa mengecilkan sesama. Kita simak videonya. Sekali lagi mohon maaf yang kari harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keunggulan manusia sebagai keturunan Sunan Gunung Jati atas manusia lainnya kecuali berdasarkan takwa. Tidak ada keunggulan turunan daripada Sultan Maulana Hasanuddin, derajatnya lebih tinggi dari yang lainnya kecuali berdasarkan ilmunya. Kalau dia bodoh, nggak usah dihormatin. Kalau kalian cinta, kita cinta kepada keturunan Nabi dari Maulana Hasanuddin Banten. Kalau ada tuh bagus, dia itu bonceng-bonceng cewek, berhentiin itu motornya. Kalau dia bawa janda bukan istrinya, berhentiin motornya. Hei, ini haram. Tapi tolong jandanya jangan dibawa. Ini diberhentiin motornya, suruh turun, jandanya dia yang bonceng. Gimana? Tidak ada di Banten keturunan Sultan Maulana Hasanuddin merasa lebih baik dari yang lainnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Keturunan Sunan Gunung Jati di tanah Banten, di tanah Jawa Barat merasa lebih berhak daripada yang lainnya atas tanah ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh baginda Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Itu yang diajarkan oleh baginda Sultan Maulana Hasanuddin, seorang syarif, seorang yang tinggi pangkatnya, nasaban wa ilman, mengajarkan kepada kita rakyat Banten untuk menghormati semua manusia, untuk meninggikan derajat mereka dengan Islam, menjadikan manusia yang diislamkan bukan untuk menghormati dirinya, tetapi diislamkan untuk merdeka dari kegaduhan. Ini adalah ajaran Wali Songo. Ini adalah ajaran Gusti yang mulia Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Al-Husaini Al-Musawi. Ini ajaran daripada Sultan Maulana Hasanuddin Al-Husaini Al-Musawi, yaitu bagaimana mereka, para leluhur-leluhur kita, mengislamkan manusia bukan untuk agar manusia jadi anak buahnya, mengislamkan manusia bukan agar manusia berterima kasih kepada mereka, tetapi mengislamkan manusia agar manusia ini tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu. Ada
keturunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah tuh bagus, Dedi Patleti misalnya. Kalau dia kagak sholat, jangan nikahin anak perempuannya dengan dia. Setuju, Bu? Bu? Ini kenapa ngomong begitu? Nikahin anak perempuan ibu dengan orang soleh yang dia pakainya udang-udang, dia pakainya sorban, dia pakainya sarung, dia pakainya jubah. Jangan mikirin apakah dia sudah punya istri belum. Jangan mikirin apakah dia ini udah punya anak belum. Yang penting kelihatan dia pakai jubah begini, udah ambil menantu. Setuju? Kok kagak sih? Emang mau punya menantu preman? Kagak. Yang soleh mau? Ini soleh mau enggak? Kagak. Aduh, nggak laku-laku. Nih, Banser gagah-gagah perkasa. Masya Allah. Mana yang masih jejaka Banser? Kalau punya anak perempuan, nikahin dengan Banser. Rame sama doa para kiai, para ulama. Kiai kalau lagi sendirian dia nangisin Banser aja. Kenapa? Kasihan itu pakai sepatu susah. Pakai sepatunya susah. Makanya saya kalau ada polisi datang ke rumah, udah nggak usah ke polisi, nggak usah dibuka-buka, karena saya tahu makanya capek. Tapi polisi datang ke rumah pengennya ngebuka aja, katanya saling hormat menghormati, yang nggak apa-apa kalau mau capek. Padahal kita paham mereka tidak sama dengan kita orang santri pakainya sendal bekiak. Enak kalau sendal bekiak, tinggal ceplek copot. Kalau polisi tentara susah. Makanya kata saya, Pak Polisi jangan dibuka lagi. Tetap aja Pak Polisi ngebuka. Itulah polisi-polisi tentara-tentara Indonesia. Kata Rasulullah, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la fadla li ajamiyyin ala arabiyyin illa bitaqwa. Ini ajaran Islam, ajaran Rasulullah. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab terhadap orang selain Arab. Tidak ada keutamaan orang selain Arab, orang Pakwaji terhadap orang Arab. Ini ajaran Islam. Lah kalau kita bukan ajaran Islam, ajaran apa yang akan kita ambil? Ajaran Islam ini begitu. Lihat Al-Qur'annya. Bahkan kita asalnya haram taat kepada selain Allah, kecuali yang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepadanya. Tidak ada taat kecuali pada Allah, dan orang yang diperintahkan Allah kita untuk taat kepadanya. Asalnya kita taat kepada Nabi Muhammad aja nggak boleh. Hukum asalnya, ketika ada perintah atiullah wa atiur rasul, maka kita wajib mengikuti taat kepada baginda. Ketika umpamanya kita taat pada presiden, hukum asalnya haram kita taat kepada makhluk selain Allah. Tapi ketika ada perintah di dalam Al-Quran kita untuk mentaati pemerintah, atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum, maka kita wajib mentaati presiden, kita wajib mentaati gubernur. Peraturan gubernur itu ada pergub, wajib ditaati oleh kita sebagai orang Banten. Ada pergub, peraturan bupati, wajib bagi seluruh bupati yang ada di bawah Bupati Tangerang untuk mengikuti peraturan Bupati Tangerang, karena dia adalah ulil amr, perintah Al-Quran. Kalau ada camat bikin percam, kalau ada, kayaknya camat nggak ada pecamatnya. Yang ada kalah lurah mah ada peraturan desa itu, perdes. Tapi camat kalah sama lurah, nggak punya peraturan camat. Apa ada saya nggak tahu sebenarnya. Tapi kira-kira baru dengar. Kalau ada desa ini, misalnya desa Pakwaji, kata kepala desanya orang Pakwaji
dilarang yang suka minum minuman keras kelihatan botolnya. Kalau kelihatan botolnya, dia melanggar undang-undang negara, juga melanggar undang-undang desa. 2 kali dia itu. Itu adalah ulil amr. Kita tidak boleh mentaati siapapun kecuali ada perintah atasnya. Nah, kalau dia bukan ulil umur, dia bukan ulil amri ini para ulama ada yang memaknainya hanya pemerintah. Ada lagi seperti Syekh Nawawi Ad-Danara Al-Dandani memaknainya adalah pemerintah, ulama, 2 orang. Kalau ada peraturan ulama ikuti karena dia ulil umur. Ulil umur pun kalau ulamanya itu yang mempunyai urusan dengan kita, kiai kita, pesantren, kiai kita namanya Kiai Entis Sutisna As-Sa'i. Kiai Entis bikin peraturan, anak-anak santri dilarang merokok. Merokok asalnya boleh, negara saja tidak melarang merokok, hanya bikin peringatan. Peringatannya kecil dibungkus rokok. Peringatan, merokok dapat membahayakan kesehatan. Tapi pajaknya ada pemerintah tuh, per batang Rp350. Ini kayak ambigu. Ngelarang rokok pengennya, tetapi nggak mau hilang pajaknya. Makanya terpaksa bikin peringatan merokok dapat merugikan kesehatan. Nah, kalau misalnya ada peraturan di pesantren ini dilarang merokok, wajib bagi seluruh santri untuk mentaatinya. Wajib bagi ibu-ibu sebagai wali santri untuk mentaatinya. Jangan marah-marah kalau misalnya nanti disanksi oleh pesantren Darul Ansor karena dia merokok. Sudah dibilang kalau merokok ketahuan akan dibotakin sebelah. Pasti botakin sebelah, ibu-ibunya marah, melaporin kepada Pak Kapolsek. Ini nanti Pak Kapolsek akan lihat, ibu-ibunya sudah tahu belum ada peraturan di pondok? Sudah. Tapi saya kasihan Pak melihat anak saya kok botak sebelah. Ini tidak bisa. Kalau ada di pesantren ini harus mengikuti peraturan pesantren walaupun itu tidak diatur oleh undang-undang negara. Tidak ada anak SMP yang merokok misalnya harus dibotak. Tidak ada di KUHP, tidak ada di Perdes, tidak ada di Pergub, tidak ada di Pergub, tidak ada di pemerintah pusat. Peraturan presiden, perpres, tidak ada di undang-undang, tidak ada di undang-undang dasar 45 bahwa seseorang yang masih di bawah umur dilarang merokok. Tetapi pondok pesantren Darul Ansor membuat peraturan itu, tidak apa-apa, namanya ulil amri. Kalau kita mau mondok di sini silahkan masuk dengan peraturannya. Kalau tidak mau dari awal harus lihat dulu peraturannya apa. Kalau nanti disanksi jangan marah. Ada lagi peraturan yang bawa HP maka HP-nya dirampas. Ini ketika dia bawa HP, HP-nya dirampas oleh pengurus pondok. Itu sudah perjanjian awal. Kenapa? Tujuannya bukan mau merampas HP. Tujuannya agar anak-anak ibu-ibu itu tidak main HP. Understand? Ini pas ketahuan bahwa HP dirampas oleh pengurus pondok, lapor polisi, katanya dicopet sama pengurus pondok, dirampok sama Kiai Entis. Tidak boleh Bu, jangan betul-betul aja dengerin. Saya ini pengasuh pondok pesantren, bikin peraturan anak-anak gak boleh bawa HP. Ada aja itu yang naruh di atas genteng lah, di kamar mandi diumpetin. Ketahuan nama keamanan pondok, Menteri Keamanan, Panglima Besar, di sana namanya Senapati. Jadi kalau keamanan pondok disebutnya Senapati. Nah Senapati ini melihat kalau nggak ketahuan hukum itu nggak apa-apa kan? Ini ketahuan nama Senapati. Karena ketahuan nama Senapati, akhirnya dirampas HP-nya. Datang bapaknya. Ini HP-nya mahal, bukan punya dia, punya mamahnya, cuma dipinjam, harganya 7 juta.
Apakah Bapak waktu daftar itu menandatangani surat perjanjian? Iya, cuma kan, nah begitu biasanya. Ini jangan ibu-ibu. Kalau kita tidak mau dengan peraturan-peraturan yang ada, yang peraturan itu dibuat untuk kebaikan anak-anak ibu-ibu dan bapak-bapak sendiri, maka lebih baik jangan mondok di tempat yang ada peraturan yang kita tidak senang. Karena nanti akan membuat pengasuh pondok itu jadi serba salah. Karena kiai itu keikhlasannya luar biasa. Kadang-kadang nggak enak pas ibunya nangis-nangis mah, HP-nya pengen dibalikin lagi, ya enggak? Ya udahlah, akhirnya peraturan satu dilanggar oleh kiai sendiri. Kiai yang bikin peraturan karena ibu-ibunya ini kurang menginsafi, kurang menyadari, akhirnya membuat kiai melanggar peraturan sendiri. Ini nanti berakibat ibu, takutnya kalau kiainya sih senang-senang aja, karena dia nggak merasa rugi, ini HP-nya juga bukan punya dia. Takutnya Allah melihat ini nggak terima kasih nih orang mau dididik anaknya oleh kiai. Kiai itu bikin peraturan anak nggak boleh bawa HP agar anak-anak ibu ini serius, fokus dalam belajar, tidak terganggu oleh HP. Ini dibikin peraturan gak boleh bawa HP, kemudian bawa HP, HP-nya dirampas oleh kiai, marah kita marah. Ini jangan ibu-ibu. Apa saja peraturan yang dibikin oleh ulil amr di dalam pesantren adalah kiai. Ulil amr di Banser adalah ketua Ansor dan panglima Banser. Ulil amr di MWC adalah Rais Suriah daripada MWC NU. Harus nurut. Saya ini pengurus lembaga Baksul Masail PBNU. Banyak tim sukses datang ke saya. Tim sukses Capres A, tim sukses Capres B, tim sukses Capres C. Semuanya pengen didukung. Pak Kiai mau nggak dukung kepada capres kita? Saya ini pengurus lembaga Baksul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama pusat. Saya punya pimpinan namanya Rais Am. Rais Am punya eksekutif namanya Ketua Umum. Kami para pengurus besar Nahdlatul Ulama menunggu instruksi daripada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu namanya kita mentaati peraturan. Sedangkan yang kita tahu pengurus besar Nahdlatul Ulama tidak mengusung capres. PBNU tidak mengusung capres. Silakan warga NU mau milih yang orangnya pakai kacamata, pakai baju putih, silakan. Yang pakai baju hijau, baju hitam, silakan. Yang pakai baju biru, silakan. Apa saja pilihan kita tetap satu Indonesia. Jangan sampai seperti tahun 2019 gara-gara pilpres menantu dan mertua enggak wawuh. Ada mertua yang dia mecat menantu gara-gara pilpres. Dia nggak jadi apa-apa, nggak jadi tim sukses, nggak dapat motor. Dia aja kalau tim sukses mah kadang-kadang dapat motor tingkat kecamatan. Banser kadang-kadang dapat rokok itu kalau ngamanin acara ada kiainya. Ada capres datang, ada kiai datang, Banser harus datang kan. Kadang-kadang sama panitia dikasih ini buat rekan-rekan sahabat Banser, ada aja. Tapi kalau ada orang ke Bungapange, dia itu kepunteng-punteng mendukung satu capres, dia tidak akan dapat apa-apa. Katanya demi agama apa? Undang-undang kita ini sudah paten, saudara. Siapa saja yang jadi presiden tidak akan bisa dengan mudah merubah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa. Siapa saja yang menjadi presiden
dia itu akan terkungkung oleh bingkai daripada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada yang orang dengan semena-mena karena dia rajin mengaji mewajibkan akhirnya seluruh camat sebelum dia masuk kantor harus baca Yasin 40 kali. Nggak bakal bisa. Kenapa? Karena undang-undang kita sudah disusun sedemikian rupa dalam bingkai kebinekaan yang tidak mencederai Islam sama sekali, tidak mencederai agama yang lainnya, tidak mencederai satu suku, tidak mencederai satu keyakinan. Semuanya dilindungi dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama, terutama Islam yang mayoritas di Indonesia ini, dilindungi. Bahkan hanya di Indonesia kita malam-malam bisa bikin acara dengan sound system yang besar begini tanpa dilarang, hanya di Indonesia. Saya pernah ke luar negeri, ke Mesir, ke Saudi, ke Belanda, ke Singapura, ke Malaysia, dan lain-lainnya. Itu tidak semudah ini kita bikin acara demikian di ruang terbuka dengan sound system yang luar biasa, walaupun judulnya pengajian. Mesir ini kita sering menganggap Mesir negara yang sangat Islami. Banyak anak-anak kita pergi ke Mesir belajar, tetapi orang kalau habis belajar di Al-Azhar pulang dia pinter, nggak bisa kayak di sini bikin pondok pesantren. Orang mau ngajar di masjid, siapa saja boleh yang punya ilmu. Di sana tidak bisa. Yang ngajar di masjid harus orang yang telah lulus sertifikasi dan satu masjid paling satu kiai dengan asisten satu. Setiap Jumat yang adzan itu, setiap Jumat yang jadi imam itu, setiap Jumat yang jadi khotibnya itu melulu. Itu di negara lain. Di Indonesia kita mondok di Darul Ansor, udah pinter 6 tahun pulang langsung buka pengajian, nggak bakal ada polisi yang larang, Bu. Nggak bakal diparanin dan ramil. Kita ceramah di mana-mana selalu dilindungi oleh negara. Tidak ada negara menghalang-halangi pengajian, tidak ada negara menghalangi maulid, tidak ada negara menghalangi Isra Mi'raj. Bahkan negara harusnya para pejabat negara itu tidur karena ada acara maulid di Darul Ansor. Akhirnya Pak Camat nggak tidur, ikut-ikutan maulid sama kita, padahal siangnya nggak kayak kita. Kalau kita para santri, para kiai siang tidur, camat siangnya di kantor. Kadang ada kunjungan ke desa-desa. Tapi karena ini tugas, diundang oleh kiai, datang, camatnya datang, dan ramilnya datang, polisinya datang. Atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati orang-orang yang mengurus kalian. Kalau dia itu ulama, misalnya ada ulama di Palestina berfatwa hari ini bahwa siapa saja yang dia bawa bom untuk menghancurkan orang kafir, maka itu halal hukumnya. Maka karena dia bukan ulil amri kita, tidak ngajarin kita, tidak ada kaitannya dengan kita, maka kita tidak boleh untuk mengikutinya. Yang harus kita ikuti siapa? Yang harus kita ikuti kiai-kiai yang ajarin kita setiap hari di musola, kiai-kiai kita yang ajarin di masjid.